Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sungguh suatu berkat yang luar biasa jika kita kembali dapat berjumpa dan datang ke hadirat Tuhan pada saat ini melalui renungan harian ini. Tidak ada hal yang kebetulan jika Bapak, Ibu, Saudara-saudara hadir mendengarkan firman ini bersama-sama. Meskipun keadaan dunia ini sedang tidak menentu, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan yang punya kendali. Itulah yang membuat kita yakin untuk mau datang dan beribadah kepada Tuhan. Kuatkan hati dan iman saudara-saudara, sebab tidak akan berlama-lama Tuhan menolong umat-Nya. Tinggalkan semua beban yang merintangi kita untuk bisa menikmati kehadirat Tuhan. Fokuskan pandangan hanya kepada Yesus dan yakin percaya bahwa tidak ada yang tidak dapat dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami merasakan banyak berkat yang kami terima dari Tuhan. Itu semua atas kemurahan dan belas kasihan Tuhan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Datanglah Tuhan, suruhlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini Selasa 17 Januari 2023 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Almanak HKBP, tertulis di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Di bahasa Batak, alai hamuliaun dohot hasangapon sisa liling-liling nama di Raja naso marmulai. Ima di bata nama notong naso dapot idaun nama mucungi. Amin. Alai hamuliau dohot hasangapun sisa liling-liling nama diraja nasomar mulai ima dibata nama notong naso dapot idaun nama mucungi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats ini kita mengambil topik kemuliaan bagi Allah. Solideo Gloria, artinya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan tidak mencari seorang yang hebat, tetapi orang yang punya hati dan kerinduan untuk dipakai Tuhan. Dan ketika kita sudah dipakai Tuhan, tetaplah menjaga hati dan kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua karena kasih karunia yang dari Allah dilimpahkannya kepada kita. Kita telah menerima semua itu semata-mata hanya karena kasih karunia-Nya. Paulus menegaskan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jika kita benar-benar paham akan hal ini, semuanya itu bukan karena perbuatan, usaha, pekerjaan kita, atau kebaikan, kesalehan, kekayaan kita, atau kepintaran dan posisi kedudukan kita, ataupun karena status kita,
Tetapi semuanya itu adalah oleh karena kasih karunia-Nya yang begitu besar. Hati yang selalu diberangkatkan rasa bersyukur atas kasih karunia untuk memuliakan Allah, inilah yang senantiasa ada di dalam hidup kita. Dalam nats ini, Paulus menceritakan bagaimana ia diangkat Allah dan meninggalkan masa lalunya menerima Kristus Juru Selamatnya. Ia yang sudah ditangkap oleh Kristus berupaya sedemikian keras untuk fokus mengarahkan diri dan berlari kepada panggilan surgawi dalam nama Yesus. Sampai-sampai ia berkata bahwa baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apapun yang dikerjakan Paulus, dari hal-hal mendasar seperti makan dan minum sampai perkara-perkara besar, dilakukannya semuanya untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita di awal tahun 2023 ini, marilah kita periksa diri kita masing-masing. Apakah tujuan hidup kita yang sebenarnya? Apakah selama ini kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah atau kemuliaan kita sendiri? Berangkat dari nats ini, pengalaman hidup Paulus ini, hendaklah kita teladani hidupnya yang sungguh memuliakan dan mengasihi Allah dengan segenap hati, sehingga kita pun bisa mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu yang telah menyapa kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Kami menyampaikan dan mengucapkan selamat beraktivitas di dalam satu hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Horas.